Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma anak cucu yang diberkati. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Senantiasa kita rasakan. Selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi, firman Tuhan katakan. Dan benar bahwa setiap hari, setiap waktu, dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, senantiasa kita merasakan kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, menyadari bahwa Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam hidup kita, maka sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman, hendaklah kita tetap melekatkan seluruh hati, pikiran kita kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan, menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Cinta kasih-Mu kami alami, kami rasakan dalam seluruh langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atasnya. Saat ini ketika kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami, di hari ini, kami mau melandasinya di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohon. Bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh memampukan semua kami yang mengikuti ibadah dalam sapaan pagi ini. Baik kami yang berada di rumah, ataupun mungkin yang berada dalam perjalanan dimanapun kami berada. Semuanya boleh disentuh oleh kuasa Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup mereka. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perjanjian lama kitab Maleaki, mari kita siapkan bersama-sama. Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Ucapan ilahi, kita mulai. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleaki, ayat 2 kita mulai. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini masih berada dalam konteks ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Tanah Babel. Dan ketika mereka pulang dari Tanah Babel, ditibakan di kota Yerusalem, setelah kurang lebih 70 tahun mereka tersandra dalam status sebagai seorang budak di Tanah Babel, tetapi oleh kasih Allah, mereka pada akhirnya boleh dibimbing dan dipimpin, dikeluarkan dari perbudakan, dan mereka kembali ke Yerusalem sebagai orang-orang yang merdeka. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dalam bacaan kita pada saat ini, ketika bagian Alkitab ayatnya yang kedua mengatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, ini dia. Ini menjadi satu pertanyaan di tengah-tengah orang Israel ketika mereka merespon akan kasih Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan.
Apa yang membuat mereka bertanya seperti itu bisa jadi juga oleh karena mereka merasa sekalipun mereka berada dalam status terjajah di tanah Babel, bisa jadi bahwa mereka sudah merasa nyaman hidup di Babel. Dan kita tahu secara ekonomi, secara dilihat dari sisi kesejahteraan, orang-orang yang hidup di Babel sekalipun mereka berada dalam keadaan terjajah, bisa jadi segala sesuatu yang mereka alami itu adalah baik bagi mereka. Segala sesuatu yang mereka butuhkan cukup bagi mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Dibandingkan ketika mereka harus kembali ke Yerusalem dan memulai segala sesuatunya dari, katakanlah dari nol, mereka harus membangun kota Yerusalem, mereka membangun bait suci, mereka membangun rumah mereka membangun usaha-usaha pertanian mereka, perkebunan mereka untuk menghidupkan mereka. Ini tentunya bukan suatu hal yang mudah memulai dari sesuatu yang baru lagi setelah kurang lebih 70-an tahun mereka meninggalkan kota Yerusalem. Sehingga ketika mereka sudah nyaman hidup di Babel, lalu kemudian mereka harus kembali, bisa jadi hal itu yang membuat mereka dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Mereka bertanya seperti itu. Walaupun memang juga tidak dapat dipungkiri, ratap tangis tidak terlepas dari keberadaan mereka ketika mereka berada di tanah Babel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, merenungkan bagian firman Tuhan ini, maka kepada kita semua mau diajak untuk menghayati dengan benar-benar. Tuhan katakan di dalam ayat kedua itu, aku mengasihi kamu. Itu sebabnya ia membawa pulang Israel kembali ke Yerusalem. Begitu banyak kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita tidak dapat pungkiri itu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin situasi dan keberadaan kita hari ini akan berbeda. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena cintanya Dia kepada kita, umatnya, ciptaannya, sehingga Ia mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sebut saja di dalam kehidupan keluarga kita misalnya. Bagaimana Ia memberikan sebuah keluarga, di dalamnya ada suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara. Sehingga dalam menjalani hari-hari kita, hari lepas hari, kita dapat menjalaninya bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Dan orang-orang yang mencintai dan mengasihi kita. Dan kita harus ingat mereka mencintai dan mengasihi kita. Mereka ada bersama-sama dengan kita itu semua oleh karena Tuhan yang mengizinkan mereka hadir dalam kehidupan kita. Dan itu juga merupakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini ketika kita akan memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kita dibangunkan dari istirahat malam, tadinya kita sudah lelah, tetapi ketika kita beristirahat malam terjadi sebuah recreated di dalam tubuh kita, sehingga kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan bersegera melakukan aktivitas, diberikan nafas kehidupan, tubuh yang segar, itu semua sekali lagi terjadi oleh karena kasih setia Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara-saudara. Oleh sebab itu, menyadari akan kasih Tuhan itu, apa respon kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kalau kita melihat jauh ke belakang, betapa banyak pergumulan, betapa banyak persoalan yang mungkin itu terjadi oleh karena ulah kita sendiri, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan kita diberikan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan itu. Realitas dunia ini kadang-kadang memperhadapkan kita dengan sesuatu hal yang sulit untuk dihadapi. Tetapi sekali lagi kita mampu menghadapi semua itu oleh karena Tuhan menopang kita dengan kekuatannya. Sehingga kita tidak letih, kita tidak lesu, kita tidak lelah. Kita tetap berjalan dengan semangat menjalani hari-hari kita di tengah berbagai realitas yang ada. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu semua terjadi karena kasih Tuhan. Kalau kita bicara lagi dalam pekerjaan kita hari ini, yang boleh kita tekuni dan kita bangga dengan pekerjaan itu dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, sekali lagi kita boleh memiliki pekerjaan itu hanya oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan berkuasa, dapat saja Dia berikan pekerjaan itu buat orang lain, tetapi Tuhan tahu
engkau membutuhkan pekerjaan itu sehingga engkau diberikan pekerjaan itu. Demikian juga dalam pelayanan kita. Bisa saja Tuhan memberikan pelayanan itu, mempercayakannya dengan orang lain, tetapi oleh karena kasih-Nya Ia mempercayakan pekerjaan pelayanan itu untuk engkau kerjakan. Agar apa? Agar engkau berlatih diri untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk bersedia memberi diri, melayani Tuhan, bertanggung jawab dalam setiap tugas tanggung jawab termasuk dalam pelayanan. Agar apa? Agar imanmu bertumbuh dalam perjalanan pelayananmu itu. Agar engkau menyaksikan dan melihat kebesaran-kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ah, itu dia. Dan semua itu terjadi oleh karena kasih Tuhan. Hari ini kalau engkau dapat bercerita kepada suamimu, kepada istrimu, atau kepada orang tuamu, atau kepada anak cucumu, engkau dapat bercerita betapa engkau dapat sukses, engkau dapat berhasil, dan sekali lagi engkau dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan itu terjadi oleh karena kasih Tuhan. Nah, itu dia. Betapa banyak kalau kita mau menghitung kasih Tuhan di dalam hidup kita ini. Betapa luar biasa yang Tuhan sudah perbuat untuk kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa respon kita di tengah berbagai kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita? Bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk merenungkan tentang Esau dan Yakub. Firman Tuhan mengatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Mungkin kita akan berkata, mengapa harus Yakub? Mengapa bukan Esau yang dikasih? Mengapa harus Yakub yang dikasih? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal mengasihi itu adalah hak mutlak. Dapat dikatakan itu adalah sesuatu yang mutlak. Yang berasal dari Allah. Allah berkuasa, berotoritas penuh untuk menyatakan kasih-Nya kepada siapa saja. Allah dapat mengasihi engkau, tetapi juga Allah juga dapat seperti Ia mengasihi Yakub, tetapi Dia juga berkuasa untuk tidak mengasihi Esau misalnya. Allah berkuasa untuk menentukan kepada siapa Ia akan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup ini. Nah, dalam kaitannya dengan itu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu ayat di dalam Roma pasal 9, ayatnya yang ke-13. Dalam Roma pasal 9, ayat 13 ini penting sekali, bagus sekali untuk pembelajaran kita. Di sini dikatakan ayat 13, 14 dan yang ke-15, saya bacakan buat kita. Sampai 16, ayat 13 sampai dengan 16. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini dia yang saya katakan bahwa Allah berotoritas penuh kepada siapa Ia mau menyatakan kasih-Nya, kepada siapa Ia mau bermurah hati. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita tahu bersama, Allah nyatakan dalam otoritasnya yang penuh itu, Ia mengasihimu. Ia mengasihi suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, rumah tanggamu. Ia mengasihimu. Dengan sepenuhnya. Allah mengasihi. Oleh sebab itu menyadari akan kasih Allah dalam hidup kita sekali lagi. Apa responmu kepada Allah? Yang pertama yang pastinya adalah, mari belajar juga untuk mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Allah tidak pernah mengasihi engkau dengan setengah-setengah hati. Tidak pernah. Kasih yang Ia nyatakan itu penuh dalam hidupmu. Oleh sebab itu belajarlah untuk menyatakan kasihmu kepada Allah dengan sepenuh hatimu, segenap hatimu. Bagaimana caranya? Membawa perjalanan hidupmu dalam seluruh perilaku hidupmu itu yang mencerminkan bahwa engkau adalah seorang yang taat menghormati Allah
di dalam hidup ini. Dan itu dapat engkau lakukan melalui ibadahmu, melalui doamu, melalui puji-pujianmu. Engkau menaikkan syukurmu kepada Allah, engkau melipat tanganmu berdoa dan bersyukur, engkau meninggikannya. Dan itu merupakan caramu untuk menyatakan kasihmu kepadanya. Apakah hanya itu? Tidak. Masih banyak lagi engkau dapat menyatakan kasihmu kepada Allah itu dengan mengajarkan setiap ajaran firman-Nya itu kepada keluargamu. Dengan memperlihatkan ajaran-ajaran hukum ketetapan itu dalam perilaku hidupmu. Menjadi seorang yang taat dan yang setia. Menjadi seorang yang jujur. Menjadi seorang yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia. Menjadi seorang yang ringan hati di dalam hidup ini untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Engkau berlakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Itu berarti engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya juga firman ini mau mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak lakukan itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan Allah, kita tidak merespon secara benar akan kasih Allah di dalam hidup kita. Atau mungkin bisa jadi juga yang ada di dalam diri kita, kadang-kadang kita merasa tidak cukup, kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, lalu kemudian kita mungkin akan bertanya seperti orang Israel, dengan cara apa engkau mengasihi kami Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya menurut saya tidak perlu ditanyakan. Engkau boleh bernafas saja itu oleh karena kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau bertanya dengan cara apa engkau mengasihi kami Tuhan, nafas hidupmu, itu adalah cara Tuhan mengasihimu. Engkau boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kasih Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini, pagi ini, engkau mengikuti ibadah ini dan mendengar firman ini, dan engkau melihat bahwa masih ada orang di dalam rumahmu yang mungkin mereka masih beristirahat, belum bangun. Ketika mereka bangun, sampaikan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, sangat dan sungguh mengasihi. Wow. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu benar, mereka boleh bangun di pagi hari ini. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Dan mereka mensyukurinya dengan memberlakukan setiap perintah, ajaran, dan hukum ketetapan Tuhan dalam seluruh perilaku hidup mereka. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam otoritasnya yang penuh. Ia katakan kepada kita semua, aku mengasihi kamu. Mari jalani hidup ini dengan menerima kasih Tuhan dan membagikannya kepada sesama kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati setiap keluarga, berkati opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berkati setiap jemaat-Mu. Jaga pelihara kami semua Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar meresponnya dengan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kami manusia. Agar melalui hidup kami nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.